Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan dan kepemimpinan pada pendidikan dasar, Ibu Profesor Dr. Nur Hijrah Gistituati, MED, EDD, dan Dr. Anissa, MPD. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pada perkuliahan kita, yaitu tentang mengintegrasikan perspektif antara kebijakan dan kepemimpinan sebagai satuan sistem dalam pendidikan mutu pendidikan dasar. Saya Paradita Kumalaleni, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan dasar pada studi doktoral, akan menjelaskan pembahasan tentang mata kuliah kita, yaitu mata kuliah analisis kebijakan dan kepemimpinan. Di sini yang akan saya jelaskan bagaimana mengkomunikasikan bahwa dua entitas yang selama ini diperlakukan terpisah dalam dunia akademik dan praktik pendidikan kini diletakkan berdampingan antara kebijakan dan kepemimpinan, sehingga mengintegrasikan perspektif bagaimana antara kebijakan dan kepemimpinan ini saling terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem. Selanjutnya ini daftar isi dan alur argumentasi dari pendahuluan, kemudian ada landasan konseptual, kemudian ada integrasi perspektif teoretik, kemudian ada 3 model integrasi, kemudian ada operasionalisasi multi-level, kemudian isu strategis, implikasi akademis dan praktik, dan kesimpulan. Ringkasan dari materi ini bagaimana dikotomi antara kebijakan dan pendidikan, kebijakan pendidikan ini dan kepemimpinan sekolah itu merupakan simplifikasi yang tidak produktif baik secara epistemologis maupun praktis. Jadi pada slide ini kita tahu bahwa dikotomi antara kebijakan pendidikan dan kepemimpinan sekolah merupakan simplifikasi yang tidak produktif baik secara epistemologis maupun praktik. Ada masalah yang sebenarnya kalau ditanya antara keduanya. Jadi di sini ada 4 elemen kunci kajian yang akan ditampilkan dalam materi saya, yaitu terkait pendekatan berupa theoretical konseptual analisis, yang artinya bagaimana kajian ini tidak mengumpulkan data empiris baru, melainkan bagaimana melakukan sintesis dan konstruksi konseptual atas literatur yang ada. Kemudian yang kedua ada 3 model komparatif yang menunjukkan bahwa kajian ini tidak dogmatis dalam memilih satu kerangka, tetapi memang membandingkan dan mensintesis. Yang ketiga ada level analisis mikro, meso, dan makro, sehingga mengidentifikasi bahwa kajian ini itu beroperasi di seluruh jenjang sistem, bukan hanya pada satu titik. Dan yang keempat itu ada 6 medan ketegangan kritis. Jadi ini adalah kontribusi analitis yang paling original, yakni bagaimana identifikasi wilayah konflik yang nyata dalam implementasi integrasi, sehingga tujuan akhir dari kajian ini bagaimana menempatkan pemimpin sekolah sebagai police actor sekaligus learning leader, sebuah sintesis yang melampaui dikotomi klasik antara administrasi dan edukator. Slide selanjutnya konteks dan urgensi.
Mengapa sih integrasi? Jadi disinilah diagnosis persoalannya diletakkan secara eksplisit sehingga saya dengan sebuah kenyataan yang selama ini dianggap lumrah, namun sebenarnya ini adalah sebuah permasalahan antara akademik dan kebijakan. Kebijakan pendidikan dikaji oleh para ilmuwan politik dan administrator publik. Sementara kepemimpinan pendidikan menjadi domain psikologi, organisasi, dan manajemen. Jadi dua komunitas ini itu jarang berbicara satu sama lain dan itu akar dari banyaknya kegagalan. Dikutip dari Michael Fullan tahun 2010, jadi hadir sebagai otoritas teoritis yang mendukung diagnosis ini, sehingga reformasi pendidikan gagal itu bukan karena kebijakan yang buruk semata, tetapi memang karena absennya hubungan antara kebijakan dan kepemimpinan. Ini adalah klaim empiris yang kuat, bukan spekulasi, melainkan temuan dari penelitian komparatif sistem pendidikan global. Sehingga konteks di Indonesia dihadirkan dengan sangat relevan. Menurut kurikulum Merdeka tahun 2022 adalah contoh nyata ambisi kebijakan yang tinggi, tetapi selalu dibarengi dengan kapasitas kepemimpinan yang instruksional. Harapannya tinggi, kebijakannya tinggi, tetapi kepemimpinannya bagaimana gitu, sehingga tidak memadai di tingkat sekolah. Tidak semua sekolah mampu menerjemahkan spirit kebijakan menjadi sebuah praktik pembelajaran yang benar-benar benar begitu. Sehingga ada 3 konsep di sini. Yang pertama gap mediasi dan enak. Kemudian rumusan masalah di sini bisa dilihat ada beberapa ada 6 rumusan masalah. Sehingga tujuan kajian dari materi kita ini membangun bagaimana kerangka konseptual yang komprehensif, bukan sekedar mereview literatur, tetapi bagaimana melainkan mengkonstruksi antara kerangka baru yang dapat digunakan sebagai analisis kita, begitu, antara teori, kemudian konsep, dan akhirnya analisis kita. Selanjutnya, kalau di sini ada 2 tradisi nih yang saling memerlukan. Yang pertama itu kebijakan sebagai pendidikan fenomenal sistem sehingga dibangun atas 3 pilar. Menurut Ball 1994 dengan Qualistical-nya yang bagaimana memahami kebijakan itu bukan sebagai sebuah produk, jadi melainkan proses yang dinamis. Kemudian itu terus dibentuk ulang melalui arena pengaruh produksi, teks, dan praktik. Sedangkan menurut Davis dan Sumara tahun 2006, dengan perspektifnya yang kompleks dan adaptif sistem yang harus memang melihat sistem pendidikan itu sebagai sistem yang adaptif dan kompleks di kebijakan yang sehingga berinteraksi dengan kapasitas lokal, budaya, dan relasi kuasa. Kemudian menurut Rizvi dan Lingard tahun 2010 yang menempatkan bahwa kebijakan dalam nexus antara tekanan global dan keunikan konteks nasional dan lokal. Kemudian yang sebelah kanannya, di sisi sebelah kanan ini terlihat bahwa kepemimpinan pendidikan itu sebagai sistem. Ada dibangun oleh Spill tahun 2006 yang memahami bahwa kepemimpinan itu bukan sebagai properti individu, melainkan sebagai terdistribusi dalam jaringan interaksi. Kemudian menurut Letwood tahun 2008 yang membuktikan bahwa secara empiris bahwa kepemimpinan dalam aktor in school ini terpenting kedua bagi capaian siswa. Kemudian menurut Hellinger and Heck tahun 2010 dengan instructional leadership yang memusatkan bahwa perhatian pada kurikulum, pengajaran, dan asesmen.
Selanjutnya genealogi, dikotomi, dan jembatan teoritis. Jika kita tahu nih, integrasi antara perspektif teoretik, genealogi, dikotomi, dan jembatan teoritis. Jadi di sini bisa dilihat mengapa slide ini mengajak kita melakukan bagaimana merefleksi antara genealogis. Ada dua tradisi yang terpisah sejak awal, yaitu epistemologis dan institusional. Secara epistemologis, kebijakan itu lahir dari ilmu politik dan administrasi publik yang berwatak positivistik dan struktural. Sementara kepemimpinan berkembang dari psikologi organisasi yang berorientasi pada individu dan perilaku. Kemudian secara institusional, keduanya ini berkembang dalam konteks akademis yang berbeda. Sehingga bahkan di sini nanti akan kita lihat bagaimana 4 jembatan teoritis yang memungkinkan mengintegrasi antara kebijakan dan kepemimpinan. Yang pertama itu New Institutionalism, menunjukkan bahwa bagaimana tekanan kelembagaan dan kebijakan membentuk praktik organisasi sekolah, sehingga konsepnya itu institutionalogik. Kemudian sense making, mengungkapkan bahwa pemimpin itu bukan hanya memahami kebijakan secara pasif, tapi memang mereka itu adalah secara aktif yang menciptakan makna dari kolektif konstekstual dari teks kebijakan yang sering kali ambigu. Kemudian kemudian social justice leadership. Ini menempatkan bahwa seorang pemimpin itu sebagai agen advokasi yang secara aktif memang masuk dan berpengaruh dalam arena kebijakan, terutama demi siswa yang termarginal. Kemudian leadership of learning, bagaimana menegaskan bahwa seorang pemimpin atau kepemimpinan pembelajaran yang efektif itu tidak hanya mengeksekusi kebijakan yang datang dari atas, tapi ia sendiri yang menciptakan kondisi yang sistemik yang bisa membentuk sebuah kebijakan. Kemudian ada kebijakan kepemimpinan sebagai ekosistem. Ini adalah slide yang bagaimana memperkenalkan antara metafora ekologi bukan sebagai ornamen retoris, tetapi memang sebagai alat analitis yang serius. Di sini bisa dilihat ada 3 prinsip utama. Yang pertama, konstitusi. Jadi kebijakan dan kepemimpinan tidak hanya saling mempengaruhi, tapi memang mereka itu saling mendefinisikan. Kita tidak bisa memahami satu tanpa memahami yang lain. Kemudian mediasi aktif kepemimpinan memang bukan mediator pasif yang sekedar menyampaikan pesan saja, tetapi memang ia itu mentransformasi dan membentuk ulang kebijakan dan proses enactment. Kemudian multilevel. Multilevel ini integrasi tidak terjadi hanya di satu titik sistem, tetapi ia memang berlangsung simultan dari arena nasional hingga ruang kelas, dengan setiap levelnya itu saling mempengaruhi secara timbal balik, sehingga antara diagram segitiga kebijakan, kepemimpinan, dan sistem menunjukkan mutu adalah bagaimana visualisasi dari argumen bahwa ketiga elemen ini memang membentuk ekosistem yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada 3 model di sini, 3 model integrasi antara kebijakan dan kepemimpinan. 3 model ini hadir bukan untuk dipilih salah satu, tetapi memang melainkan harus dipahami sebagai 3 lensa yang masing-masing saling melengkapi, menangkap aspek realitas yang berbeda. Model pertama itu policy leadership arrangement.
Jadi berargumen bahwa efektivitas sistem itu ditentukan oleh keselarasan antara kebijakan, kepemimpinan, dan pengajaran. Sehingga kepala sekolah itu memang berperan penting sebagai policy translator. Sehingga penerjemah kebijakan makro ke dalam praktik mikro. Sehingga kekuatannya itu kejelasan operasional dan panduan praktis yang konkret, tetapi memang ada kekurangannya, ada kelemahannya. Bagaimana mengkonsumsi koherensi kebijakan yang seringkali tidak dalam realitas. Sehingga kebijakan pendidikan di Indonesia misalnya datang dari banyak lembaga dengan orientasi yang tidak selalu selaras. Yang kedua, model policy management adalah model yang paling realistis secara empiris. Tetapi memang sekolah itu adalah dipahami sebagai polis arena. Tempat kebijakan tidak sekedar diimplementasikan, melainkan ditafsirkan, diperdebatkan, dan diperhatikan oleh semua aktor sekolah. Kemudian yang ketiga itu modal transnational police leadership. Di sini menekankan bahwa implementasi yang bermakna memerlukan transformasi nilai, visi, dan komitmen. Sehingga bukan sekedar untuk kepatuhan prosedural saja, tapi memang pemimpin itu berperan sebagai inspirer dan moral agent. Selanjutnya, police leadership, model sistemis, police leadership ecosystem framework. Di sini ada 5. Sehingga policy leadership ini bukan sebuah model. Jadi kelimanya ini yang terpisah melainkan kerangka yang mengakomodasi kebaikan dari 3 model yang dijelaskan di atas. Sehingga 5 prinsip framework ini membentuk satu kesatuan yang koheren. Yang pertama itu multi-level koheren, mengambil dari model pertama tentang pentingnya keselarasan, tetapi memang memperluas cangkupannya ketiga level stimulan mikro, meso, dan makro. Kemudian adaptive management, mengambil realisme empiris model 2 bahwa kebijakan itu harus diadaptasi secara kreatif dan kontekstual, bukan hanya memang diikuti secara mekanisme saja. Kemudian yang ketiga itu transformative vision, mengambil dari model dari ketiga yang di atas tadi. Pentingnya pemimpin itu membentuk makna dan melampaui mandat minimal. Yang keempat itu distribute capacity, koreksi terhadap romantisasi figur tunggal sehingga kapasitas harus tersebar di seluruh komunitas sekolah. Yang kelima itu equity centeredness. Jadi prinsip yang tidak ada secara eksplisit di ketiga model sebelumnya, tetapi memang ditambahkan sebagai kompas moral. Seluruh sistem itu harus selalu berorientasi pada keadilan siswa yang paling rentan gitu. Sehingga framework ini adalah kontribusi original terpenting. Selanjutnya integrasi antara 3 level, makro, meso, dan mikro. Jadi kalau level makro itu negara, aktornya adalah kementerian, DPR, pemerintah daerah, sehingga fokusnya itu pada kebijakan-kebijakan besar seperti standar nasional pendidikan, kurikulum merdeka, sistem akreditasi, dan alokasi BOS. Sedangkan level si meso ini di daerah. Jadi aktornya adalah dinas pendidikan, kepala sekolah, MKKS. Sehingga level inilah yang menjembatani, jembatan kritis antara kebijakan makro dan praktik di mikro. Kemudian level mikro. Ini level mikro ini ada aktornya adalah guru karena levelnya itu adalah kelas, individu, siswa, dan seluruh interaksi pedagogis. Sehingga inilah tempatnya di mana kebijakan itu benar-benar diuji secara realitas. Karena tempat pengaplikasian dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pada level makro.
Kemudian mekanisme organisasi antar level. Jadi yang paling penting untuk dipahami dari tabel-tabel ini adalah bagaimana baris resiko disintegrasi. Karena disinilah banyak sistem pendidikan itu tersandung di level makro. Resikonya adalah fragmentasi politik dan inkoherensi kebijakan. Kemudian di level meso itu resikonya adalah role overload dan bagaimana beban administratif yang menguras energi kepala sekolah dari fungsi kepemimpinan semua. Sedangkan di level mikro itu resikonya adalah reduksi pedagogis ketika guru hanya mengikuti instruksi tetapi tidak memahami bagaimana makna di baliknya yang menghasilkan kepatuhan dangkal tanpa komitmen genuine. Sehingga baris kondisi suksesnya itu memberikan kondisi sukses itu memberikan peta jalan di level makro dibutuhkan political leadership yang coherence. Di meso dibutuhkan distribusi leadership dan formative supervision. Sedangkan di mikro itu dibutuhkan otonomi profesional dan ruang kreatif bagi guru. Di sini selanjutnya ada 6 medan ketegasan kritis, ada isu strategis. Yang pertama itu koheren sistem, bagaimana tegangan antara kebutuhan standarisasi nasional agar ada konsistensi mutu dengan kebutuhan otonomi konteks lokal, agar kebijakan itu bisa relevan dengan realita di setiap sekolah. Kemudian ada ketegangan ekuitas sistem, sehingga ketegangan antara efisiensi sistem yang cenderung mengutamakan yang sudah mampu dengan komitmen keadilan, sehingga menuntut bagaimana perhatian ekstra bagi siswa yang rentan. Kemudian ketegangan kapasitas kepemimpinan, tegangan antara kebutuhan distribusi leadership yang memang menyebar dan kolektif dengan realitas bahwa pengembangan kepemimpinan sering masih berpusat pada figur kepala sekolah tunggal saja. Kemudian yang keempat, akuntabilitas dan versus kepercayaan. Ini adalah ketegangan yang paling kompleks karena antara sistem akuntabilitas formal yang diperlukan demi transparansi dengan bagaimana kepercayaan profesional yang dibutuhkan antar guru dan kepala sekolah itu bisa berkembang secara otonom. Sehingga terlalu banyak akuntabilitas melahirkan compliance dangkal atau terlalu sedikit melahirkan ketiadaan arah. Kemudian ketegangan 5 itu keberlanjutan perubahan. Jadi di sini reform fatigue, bagaimana kelelahan akibat reformasi yang datang silih berganti adalah ancaman nyata bagaimana komitmen jangka panjang. Kemudian yang keenam, profesionalisme guru, ketegangan antara bagaimana sih sebenarnya tuntutan kepatuhan mengikuti guru itu harus mengikuti prosedur kurikulum gitu. Tapi memang kebutuhan penilaian profesional guru untuk kebebasan mereka untuk merespon kebutuhan unik itu dihadapi siswa, sehingga tidak selaras antara kurikulum yang dibuat dalam kebijakan dari level makro serta kebutuhan siswanya. Sehingga analisis dari materi ini bahwa koheren sistem itu dianalisis dengan bagaimana mengacu pada definisi Desi Ulan tahun 2010, koherensi sistemik adalah bagaimana kondisi di mana semua bagian sistem dari kebijakan nasional hingga praktik kelasik itu bergerak dalam arah yang sama dengan pemahaman yang sama. Dalam konteks di Indonesia ini adalah tantangan sebenarnya, struktur yang sangat nyata antara kebijakan yang dihasilkan oleh 4 arena, yaitu DPR, Kemendikbudristek, Kemenak, dan Pemda, sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai policy overload bagi sekolah. Implikasinya bagaimana? Akhirnya kepala sekolah harus menjadi coherence maker
sosok yang mampu menyaring, menyintesis, dan memberikan arah dari beragam kebijakan yang datang agar sekolah itu tidak kehilangan fokus. Kemudian akuntabilitas, cerdas, sehingga memang dianalisis dengan mengacu pada O'Neill tahun 2002 yang memberikan bahwa peringatan keras obsesi terhadap akuntabilitas yang berlebihan justru akhirnya merusak kepercayaan fondasi dari seluruh relasi profesional yang efektif. Ketika guru dan kepala sekolah diawasi terlalu ketat dengan instrumen audit yang kaku, maka mereka akhirnya cenderung mengembangkan compliance dangkal sehingga terlihat seperti memenuhi standar di permukaan tetapi tidak komitmen. Sehingga solusinya bagaimana intelligent accountability, standar yang jelas, transparan, dan otonom profesional yang bermakna. Kau selalu ada Selanjutnya pada slide selanjutnya di sini ada implikasi akademiknya, jadi agenda riset pembaruan. Jadi memang pada slide ini menunjukkan bahwa kajian ini tidak berhenti pada sintesis tadi, tapi bagaimana penelitian-penelitian yang ada. Jadi ada pada studi longitudinal dibutuhkan karena kebanyakan penelitian nih tentang kebijakan dan kepemimpinan ini bersifat cross-sectional. Jadi hanya memotret pada satu momen waktu. Memang dibutuhkan studi longitudinal penelitian jangka panjang terhadap koevolusi bagaimana kebijakan kepemimpinan adalah sebuah proses yang berlangsung itu bertahun-tahun dan perlu ditelusuri secara historis. Kemudian ada konteks Asia Indonesia sehingga sangat mendesak literatur yang ada masih sangat didominasi pada pengalaman Anglo Session Amerika Serikat di Inggris, Australia, dan Kanada. Kemudian operasional teacher agency sehingga perlu dikaji dalam konteks sosio kultural di Indonesianya. Kemudian instrumen pengukuran yang valid dan reliable untuk mengukur bagaimana policy leadership integration ini quality di berbagai level sistem pendidikan itu belum tersedia. Ini adalah bagaimana celah metodologis yang sangat praktis namun sangat krusial. Di sini ada 4 arena, yaitu pertama reformasi kebijakan leadership, performance policy, kemudian pengembangan kepemimpinan, dan transformasi pengawasan.
Di sini ada sintesis, refleksi dan penutup. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa memang sistem pendidikan yang bermutu tinggi hanya akan terwujud ketika kebijakan yang cerdas bertemu dengan kepemimpinan yang bijaksana. Bukan dalam hubungan hierarkis, tetapi memang melainkan dalam dialog produktif yang saling memperkuat. Sehingga kebijakan dan bijaksana untuk sebuah kepemimpinan bukan pilihan kata yang kebetulan, tapi memang kebijakan memerlukan kecerdasan teknis analitis, sementara kepemimpinan memerlukan kebijaksanaan kontekstual moral. Dan yang terpenting, hubungan keduanya itu bukan hierarkis, tetapi kebijakan di atas, kepemimpinan di bawah, melainkan dialogis sangat memperkuat. Jadi ada 3 poin kesimpulan yang merangkum penjelasan materi kita hari ini. Yang pertama itu dikotomi yang tidak produktif. Pemisahan telah menghasilkan analisis parsial kebijakan yang naif dan praktik tanpa orientasi sistemik. Yang kedua itu sintesis 3 model. Ketiga model engagement, enactment, transformasional itu masing-masing menangkap aspek penting dan diintegrasikan dalam policy leadership ecosystem framework. Yang ketiga itu transformasi paradigma, respon yang dibutuhkan bukan technical prosedur, melainkan bagaimana transformasi fundamental dalam cara kita memahami relasi antar negara, sistem pendidikan, sekolah, dan para praktisi. Sampai di sini dulu materi saya pada perkuliahan analisis kebijakan dan kepemimpinan pendidikan dasar. Saya tutup dengan lafaz alhamdulillah.